Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Fajar Gumelar. Dan perkenalkan, kelompok saya yaitu Faris Noval Ibrahim, Sherly Maharani, Mirayu Maida, dan Diva Anggita. Di sini kita akan mempresentasikan tugas manajemen teknologi dan inovasi mengenai pembuatan konsep startup di Trello. Bisnis startup yang kita ambil adalah produk smartwatch yang kita beri nama yaitu Diary Watch. Diary Watch adalah jam tangan digital yang menawarkan banyak fitur lain selain petunjuk waktu. Diary Watch berkemampuan layar sentuh yang dapat dihubungkan ke telepon melalui Bluetooth dan Wi-Fi. Ada juga model yang tidak memerlukan koneksi telepon untuk berfungsi. Dan kelebihan dari smartwatch kita dengan yang lain yaitu Diary Watch sudah terintegrasi dengan uang elektronik, jadi bisa memudahkan kita menaiki transportasi umum seperti kereta, busway, dan MRT. Iya, berikut ini tampilan Trello yang kita buat. Di sini kita memiliki divisional struktur yang dimana kita memegang per divisi masing-masing, yaitu Diva Anggita sebagai divisi marketing, Mirayu Maida sebagai divisi operasional, Miftah Fajar Gumelar atau saya sendiri sebagai divisi desain grafis, Sherly Maharani sebagai divisi finance, dan Faris Noval Ibrahim sebagai divisi IT. Di sini saya sebagai divisi desain grafis yang memiliki tugas bertanggung jawab atas tampilan pada media promosi suatu produk dan menyampaikan informasi mengenai suatu produk secara menarik dengan mengakomodasi keinginan klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Noval Ibrahim. Saya berperan di divisi IT, di mana divisi IT itu bertugas untuk memperbaiki dan mengecek jaringan komputer pengguna yang bermasalah, melakukan pembaruan atau pembaruan itu seperti yang harus diupdate gitu, yang update gitu, dan pengecekan terhadap aplikasi maupun sistem operasi yang dijalankan oleh pengguna. Bertugas untuk memastikan setiap data yang ada di komputer pengguna tidak bisa diambil oleh orang lain tanpa seizin pengguna gitu. Jadi tugasnya itu menjaga privasi data pengguna itu agar aman gitu, dan selalu melakukan pengecekan untuk aplikasi yang ada di jam tersebut. Untuk sementara itu tugas divisi IT seperti itu. Perkenalkan, nama saya Mirayu Maida dari Divisi Operasional yang bertugas sebagai memperhatikan dan mencatat jumlah stok atau gudang yang tersedia, membuat laporan operasional secara berkala, membuat laporan dokumen yang dibutuhkan perusahaan, menerima dan memeriksa setiap berkas legal dokumen perusahaan, membuat surat jalan atau dinas jika diperlukan, membuat SOP bagi perusahaan secara umum, dan melengkapi setiap kebutuhan perusahaan termasuk bagian material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly Maharani. Pada bisnis Diary Watch, saya bertugas di divisi finance. Pada umumnya, divisi finance melakukan semua pengaturan keuangan perusahaan. Maka di sini saya akan menjelaskan beberapa job desk divisi finance di bisnis Diary Watch. Yang pertama, melakukan pengaturan keuangan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk membuat atau menyajikan laporan keuangan perusahaan di akhir tahun. Yang kedua, melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program akuntansi. Contohnya Zahir, Accurate, Mayop, dan lain sebagainya. Penggunaan aplikasi akuntansi tentunya mempermudah semua pengerjaan atas transaksi keuangan. Yang ketiga, melakukan transaksi keuangan perusahaan. Tentunya transaksi tersebut dibuat karena sudah disetujui sebelumnya oleh divisi finance. Yang keempat, melakukan pembayaran kepada supplier. Supplier di sini merupakan supplier jam untuk pembuatan Diary Watch. Yang kelima, berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan. Hal ini mempermudah kerjasama atau membangun relasi dengan pihak internal maupun eksternal. Ya, perkenalkan, nama saya Diva Anggita. Saya dari divisi marketing produk Diary Watch. Di sini saya bertugas menjadi orang yang menjual atau memasarkan produk
memasarkan produk perusahaan kepada konsumen, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan dari setiap produk yang terjual, serta mencari informasi dan menyampaikan kepada perusahaan mengenai kelebihan dan kekurangan dari sebuah produk yang akan dijual atau dipasarkan. Lalu kita akan menjelaskan langkah kerja dari list pekerjaan pertama sampai ke-7 sebagai berikut. Langkah pertama dalam memulai bisnis smartwatch adalah melakukan riset pasar terkait semua hal tentang smartwatch, mencari tahu jenis dan brand smartwatch yang paling diminati, harga pasaran hingga target market yang tepat. Untuk riset sendiri, riset pasar terkait semua hal tentang smartwatch. Di hari pertama itu ada di riset, saya mendapatkan tugas untuk mencari tahu jenis dan brand smartwatch yang paling diminati dan harga pasarannya, lalu menetapkan target pasar yang menghasilkan peluang. Jika bicara target pasar, mungkin kemungkinan untuk jenis brand smartwatch ini bisa masuk ke semua kalangan ya, mulai dari anak muda, remaja, sampai ke orang dewasa, karena semuanya juga memerlukan jam pintar ibaratnya ya, jam pintar yang memudahkan atau memenuhi kebutuhan mereka dalam kegiatan sehari-harinya. Jadi pasti nanti ini dapat masuk ke semua kalangan usia. Pada hari kedua pengerjaan bisnis Diary Watch, Divisi Finance bekerja sama dengan Divisi Marketing untuk membuat rencana bisnis Diary Watch ke depannya. Di sini saya akan menjelaskan rencana bisnis tersebut, yaitu membuat konsep bisnis smartwatch yang akan dikelola ke depannya dan membuat rencana jangka pendek hingga jangka panjang. Dengan demikian jadi lebih jelas untuk bisnis tersebut ke depannya. Di sini Divisi Finance bekerja untuk menyusun konsep bisnis smartwatch tersebut. Selanjutnya di hari kedua, saya sebagai Divisi Marketing mempunyai tugas untuk membuat rencana terkait perkembangan bisnis ke depannya. Membuat rencana terkait perkembangan bisnis ke depannya itu maksudnya saya melakukan riset pasar terkait tren-tren apa nanti yang akan terjadi di kedepannya, atau nanti fitur-fitur apa yang perlu ditambahkan ke produk tersebut. Lalu di hari ketiga itu adalah pembuatan brand. Membuat brand adalah langkah ketiga yang dapat dicoba. Mencari nama merek yang unik untuk bisnis smartwatch ini dan melakukan riset. Kita juga dapat mencari nama yang belum ada di pasaran. Seperti nama produk kita yang sekarang ini, Diary Watch, itu bisa menjadi branding dari sebuah produk karena namanya unik dan dapat diingat dengan mudah. Sama masyarakat. Nama brand. Brand dapat diartikan sebagai sebuah merek yang digunakan oleh perusahaan, di mana brand ini nanti akan diberi nama sebelum membuka usaha yang diinginkan. Oke, saya akan menjelaskan untuk fitur-fitur beberapa yang ada di jam Diary Watch. Fitur-fitur di Diary Watch itu sudah terintegrasi dengan uang elektronik seperti e-tol. Terus ingin naik busway, bahkan naik kereta pun bisa memakai jam dari Diary Watch tersebut. Selain itu, fitur selain yang ada di Diary Watch itu adanya bisa mengukur detak jantung. Dia juga kompatibel dengan iOS dan Android. Jadi apabila kalian punya handphone kayak Android atau iPhone, itu bisa langsung connect ke jam tersebut. Di samping itu juga ada GPS.
Jadi apabila misalkan jam tersebut hilang atau ketinggalan, ada lupa entah taruh di mana, itu kita bisa ngecek, tinggal masukin email di handphone kita, karena kan udah connect dengan Android atau iOS-nya, tinggal dicek lewat GPS, itu ketahuan udah di mana. Dan dia bisa memonitor detak jantung, SpO2 oximeter. Adapun juga notification-nya seperti kayak misalkan ada alarmnya, terus ada notification untuk update terbaru aplikasi yang ada di jam tersebut gitu. Dia bisa juga kontrol musik, bisa dengerin lagu lewat situ gitu. Bisa nge-play lagu dari situ gitu. Bahkan mau ngeliat Instagram pun nggak usah pakai lewat handphone, kita ngeliat jam dari jam kita aja itu bisa dilihat gitu. Dan jam tersebut itu waterproof hingga 50 meter. 50 meter itu lumayan dalam juga ya, jadi bisa dibawa buat berenang, kalau misalkan kehujanan bisa dipakai, seperti itu. Nah, jam tersebut itu udah layarnya itu AMOLED. Apa itu layar AMOLED? AMOLED itu merupakan penerapan ulang dari organic light emitting diode atau teknologi OLED. OLED adalah jenis teknologi entroluminescent di mana bahan berbasis organik memancarkan cahaya sebagai respon terhadap arus listrik gitu. Penerapan teknologi OLED pada panel layar memerlukan peralihan senyawa organik individual secara simulan gitu. Jadi layarnya tuh keren banget. Jadi kayak nggak kayak layar-layar jam-jam Cina atau yang kayak jam-jam yang biasa kita pakai gitu. Dan layar itu tuh kuat gitu karena dia nggak terlalu tipis gitu. Terus tetapi layar AMOLED ini mempunyai kekurangan, yaitu kekurangannya itu adalah bahan organik yang ditemukan di panel AMOLED memiliki umur yang lebih pendek daripada bahan yang ditemukan di LCD atau LED gitu. Jadi perlu juga disebut bahwa piksel atau bahan organik khusus warna di panel memiliki umur yang berbeda-beda gitu. Jadi kita harus hati-hati juga gitu untuk makainya, karena riskan. Layar AMOLED itu sangat riskan gitu. Membuat desain logo. Dengan desain logo, kita bisa memiliki makna atau arti dalam logo tersebut, sehingga kita memiliki filosofi yang berbeda dengan yang lainnya. Di langkah keempat ini, saatnya mencari lokasi untuk bisnis. Dalam mencari lokasi bisnis, carilah letak yang strategis. Strategis di sini adalah yang dekat dengan target market. Selain itu, pastikan akses lokasinya juga mudah. Lokasi bisnis, biasanya kami mencari tempat yang strategis atau store-nya. Lalu di hari keempat, tugas saya di divisi marketing itu membuat marketplace dan sosial media. Membuat marketplace berarti saya akan membuat toko-toko di media sosial seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, seperti itu, sama membuat sosial media. Membuat sosial media itu seperti di Instagram, Facebook, atau TikTok juga sekarang lagi rame karena ada TikTok Shop. Jadi kita dapat dengan mudah memasarkan produk melalui online. Lalu di hari kelima, merupakan tentang promosi. Promosi menjadi salah satu hal yang penting dalam menjalankan usaha. Melakukan promosi segencar mungkin bisa juga melakukan promosi segencar mungkin, bisa melakukan promosi secara online atau offline.
lalu membuat akun media sosial seperti saya tadi sudah jelaskan. Nanti kita akan menjual online juga, karena menjual online merupakan salah satu keuntungan yang besar untuk sebuah produk. Diary Watch itu mempunyai akun media sosial, mempunyai beberapa akun media sosial untuk bisnisnya, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube gitu. Bahkan sekarang pun kita lagi coba untuk update terus di YouTube, karena semenjak pandemi ini kan banyak orang yang kayak bekerja di rumah gitu, belajar dari rumah gitu. Jadi kita banyak mengiklankan sebenarnya itu dari Instagram dan YouTube gitu. Membuat media promosi seperti brosur, papan iklan, endorsement, iklan sosial media, membuat promo diskon. Mengapa kita membuat media promosi? Karena akan meningkatkan value produk, memberikan informasi yang dibutuhkan customer, mendapatkan banyak calon customer, mengingatkan customer akan produk kita, membujuk customer untuk melakukan proses transaksional. Pada hari ke-6 pengerjaan bisnis Diary Watch, Divisi Finance, Marketing, dan Operasional bekerja sama untuk membahas modal Diary Watch ke depannya. Modal sangat penting untuk membangun suatu perusahaan. Untuk Diary Watch sendiri akan dicarinya investor untuk berlangsungnya kegiatan bisnis Diary Watch. Di sini Divisi Finance mengerjakan estimasi biaya untuk kegiatan produksi Diary Watch sendiri. Lalu di hari ke-6, tugas saya itu mencari investor. Jadi bagian divisi marketing akan mencari investor untuk menambahkan dana untuk kita agar produknya lebih bagus dan dapat lebih dikenal dengan masyarakat dan dapat didistribusikan dengan baik. Melakukan pencatatan kebutuhan baik itu bahan hingga peralatan. Di hari ke-7, dalam menjalankan bisnis smartwatch, ada lalu lintas keluar masuk, baik itu berupa stok maupun keuangan. Agar lebih jelas, lakukan pencatatan serapi mungkin untuk bagian keuangan. Dengan begitu, nanti pencatatan akan tertib dengan melakukan pembukuan, lalu menjadi lebih paham tentang kondisi bisnisnya. Jadi pemasukan dan pengeluaran lebih jelas karena tercatat, dan stok barangnya juga jadi jelas yang keluar ataupun yang masuk. Jadi bisa lebih tertata lagi. Untuk pembukuan rapi yang pertama, yaitu kami melakukan pencatatan stok smartwatch. Pada hari terakhir pengerjaan Diary Watch, Divisi Finance, Marketing, dan Operasional bekerja sama kembali untuk melakukan pembukuan rapi. Di sini, Divisi Finance bekerja untuk pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran terkait produksi Diary Watch ataupun yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Setiap pencatatan tersebut dilakukan menggunakan aplikasi akuntansi. Yang terakhir adalah anggaran promosi. Anggaran promosi tersebut dibuat untuk menekan budget atau biaya yang harus dikeluarkan atau dibuat oleh divisi marketing. Dan saya akan menjelaskan dalam card itu, misalnya ada di first day of work. Di dalam cardnya itu kita sudah memasukkan member, label, dan due date-nya. Due date-nya itu adalah deadline pekerjaan kita. Lalu saya sudah memasukkan deskripsi, attachment, dan checklist. Checklist itu seperti ini, kita reset. Nah, dalam checklist ini nanti kita bisa klik, misalnya riset fase terkait semua hal tentang smartwatch. Kita jika sudah, kita checklist saja, dan di sini ada persenannya. Lalu mencari tahu jelas jenis brand smartwatch dan paling diminati dan harga pasaran. Sudah, kita klik juga.
itu 67%. Lalu jika emang kita udah ada yang dikerjakan, piece day of work bisa dipindahkan ke progress. Jadi kita tahu bahwa kita memiliki progress. Jadi kita bisa lihat juga. Nah, jika progressnya itu udah semua, lalu bisa kita pindahkan ke card yang done. Maka dinyatakan bahwa tahapan pekerjaan kita sudah selesai. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.